Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 64 mempresentasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi di pasar modal. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Midun Samsul Purba, Winda Puspitasari, Sela Wijayanti, Rona Mebat, Marsyanda Teresia, Muhammad Bima, dan Henry. Yang pertama ada di pendahuluan. Saham merupakan surat pernyataan modal atau kepemilikan dari suatu perusahaan. Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh emiten dari pemodal. Sedangkan instrumen derivatif merupakan turunan dari jenis kekayaan lain seperti harga minyak, harga emas, valuta asing, barang pertanian, ataupun surat berharga seperti 25 saham dan obligasi. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut dengan investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Untuk tujuan dilakukannya penulisan makalah ini ialah sebagai bahan pembelajaran bagi penulis serta pembaca untuk dapat memahami bagaimana mengelola resiko untuk mengantisipasi potensi kerugian, membuat rencana yang matang sehingga mengurangi potensi kerugian, mencapai optimalisasi imbal hasil investasi, serta untuk mendukung keberlanjutan investasi jangka panjang sehingga membantu investor tetap disiplin terhadap tujuan meskipun terjadi gejolak dalam pasar modal. Untuk rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perencanaan yang harus dilakukan investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, bagaimana dengan pelaksanaan investor untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir, bagaimana hasil evaluasi investasi yang telah dilakukan investor setelah menerapkan perencanaan yang baik. Manfaat penelitian makalah ini adalah yang pertama, bagi calon investor meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan investasi. Dan yang kedua, bagi pembaca, meningkatkan literasi keuangan serta kematangan dalam finansial sebagai fondasi penting bagi investor untuk mencapai keberhasilan jangka pendek maupun panjang dalam investasi. Selanjutnya ada ruang lingkup. Untuk fokus dalam penelitian ini, penulis menetapkan instrumen keuangan yang akan diteliti ialah saham. Investasi nyata adalah bentuk investasi yang melibatkan aset berwujud seperti tanah, gedung, mesin-mesin, dan pabrik. Sedangkan investasi keuangan atau financial investment merupakan bentuk investasi yang melibatkan kontrak tertulis seperti saham biasa atau common stock, dan obligasi atau bond. Untuk metode analisis pasar modal yang digunakan merupakan analisis fundamental menurut Arpa, Dr. Aksani, N.A. dan Sasongko, H. tahun 2014. Analisis fundamental menitik beratkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasi secara akurat. Perencanaan investasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh seorang investor, karena bertujuan untuk menentukan target keuangan dan menyelaraskan sumber daya keuangan untuk mencapainya. Perencanaan investasi keuangan mencakup diversifikasi dana baik itu yang ada di saham, obligasi, asuransi, real estate, emas, uang tunai, dan pilihan investasi alternatif lainnya. Diversifikasi dapat mengurangi resiko yang terkait dengan investasi tunggal. Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa datang. Selanjutnya itu menentukan profil resiko.
Profil risiko investasi adalah penilaian terhadap kemampuan dan kenyamanan seorang investor dalam menghadapi risiko kerugian dan fluktuasi nilai investasi. Profil risiko ini penting untuk diketahui karena akan menentukan instrumen investasi yang dipilih. Sesuai dengan prinsip investasi, tingkat risiko yang berani kita ambil ini akan berbanding lurus dengan potensi return yang diharapkan, atau istilah umumnya high risk, high return. Istilah tersebut bermakna sebagai bahwa apabila semakin tinggi risiko yang dapat ditanggung oleh seseorang, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diharapkannya. Instrumen investasi. Instrumen pasar modal merupakan berbagai jenis surat berharga yang diperjualbelikan di Bursa Efek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa instrumen pasar modal adalah media bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan modal dari investor melalui berbagai jenis surat berharga. Saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi pasar modal yang paling populer. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pedagang saham RUPS. Investasi saham menawarkan potensi return tinggi namun juga disertai dengan risiko yang tinggi. Obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan. Penerbit obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan, berjanji untuk membayar bunga secara periodik serta melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi dikenal dengan dua jenis, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana cocok untuk investor pemula karena dikelola oleh profesional dan memerlukan modal yang relatif kecil, mulai dari 50.000. Ada beberapa jenis reksadana, termasuk reksadana saham, reksadana obligasi, dan reksadana pasar uang. Sebagai investor, kamu bisa memiliki produk sesuai profil risiko dan tujuan investasi. Exchange Trade Fund atau ETF adalah produk reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. ETF menggabungkan elemen reksadana dengan mekanisme perdagangan saham. ETF seringkali terdiri dari kumpulan saham yang berada dalam satu indeks seperti LQ45. Derivatif adalah kontrak finansial yang nilainya berasal dari harga aset atau komoditas lain. Derivatif digunakan untuk hedging atau melindungi nilai aset dari risiko fluktuasi harga. Jenis-jenis derivatif termasuk right, warrant, dan opsi. Berikutnya, instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah adalah instrumen yang diperdagangkan berdasarkan prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup syariah Islam, obligasi syariah, reksadana syariah, dan aset syariah lainnya. Transaksi dalam pasar modal syariah menghindari riba dan mengikuti aturan syariat Islam. Pelaksanaan merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan perencanaan strategi investasi dengan matang. Tetapi perlu diketahui, untuk melakukan praktek investasi di pasar modal, perlu dipahami bahwa terdapat langkah-langkah untuk melakukan investasi di pasar modal. Untuk langkah-langkah praktik pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membuka rekening efek, lalu memilih instrumen investasi. Selanjutnya ada evaluasi. Kinerja saham adalah ukuran return atau imbal hasil
dari investasi saham selama kurun waktu tertentu. Periode pengukuran imbal hasil saham dapat ditentukan sesuai dengan preferensi pribadi masing-masing investor. Evaluasi kinerja suatu saham bukan sebatas melihat fluktuasi harga dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang perlu diperhitungkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi performa saham antara lain kebijakan suku bunga acuan, kebijakan pemerintah, kepercayaan investor dan konsumen, perubahan penawaran dan permintaan, iklim, teknologi, hingga inflasi. Selanjutnya ada hasil evaluasi saham Gotoh. Yang pertama ada ROE di Q1 negatif 2,3%, Q2 negatif 5,2%, Q3 negatif 5,2%. Return on equity negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dalam memberikan pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Tren penurunan dari Q1 ke Q2 sebesar 2,9% mengindikasikan memburuknya efisiensi penggunaan modal dengan stagnasi di Q3. Yang kedua ada ROA di Q1 negatif 1,8%, di Q2 negatif 4%, di Q3 negatif 4%. Return on asset atau ROA yang negatif menunjukkan bahwa aset perusahaan tidak menghasilkan profitabilitas. Terjadi penurunan signifikan dari Q1 ke Q2 sebesar 2,2% dan stagnasi di Q3 serupa dengan tren ROE. Yang ketiga ada GPM di Q1 54,3%, Q2 52,1%, Q3 52,7%. Gross profit margin, meskipun GPM positif dan tinggi, terjadi penurunan dari Q1 ke Q2 sebesar 2,2%, sebelum sedikit membaik di Q3. Ini berarti biaya produksi masih relatif tinggi, namun perusahaan mampu menjaga margin laba kotor di atas 50%. Yang keempat ada OPM, Q1 negatif 23,1%, Q2 negatif 22,3%, di Q3 negatif 17,6%. OPM atau Operating Profit Margin, margin operasional membaik secara bertahap dari 23,1% di Q1 menjadi negatif 17,6% di Q3. Ini menunjukkan perusahaan berhasil menekan kerugian dari kegiatan operasional meskipun belum mencatat keuntungan. Yang kelima ada NPM, Q1-nya negatif 21,1%, Q2 negatif 34,9%, Q3 negatif 37%. Net Profit Margin (NPM) terus memburuk, terutama dari Q1 ke 2 dengan penurunan signifikan sebesar 13,8%. Tren negatif ini menunjukkan bahwa meskipun margin kotor tinggi, biaya non-operasional atau beban bunga masih membebani profitabilitas bersih. Yang selanjutnya ada EBT di Q1 negatif 959,65, Q2 negatif 1,94, dan di Q3 negatif 1,7. Earning before tax atau EBT yang negatif dan meningkat dari Q1 ke Q2 sebesar 2 kali lipat menunjukkan kerugian sebelum pajak semakin dalam. Meskipun ada sedikit perbaikan di Q3, perusahaan masih dalam kondisi rugi besar. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama ada EPS atau earning per share di Q1 negatif 0,72, Q2 negatif 1,53, Q3 negatif 1,35. EPS negatif menandakan perusahaan tidak mencetak laba per saham. Kerugian EPS meningkat di Q2 negatif 1,53 tetapi sedikit membaik di Q3. Yang kedua ada PB atau price to book ratio di Q1 2,21, Q2 1,67, di Q3 2,33. Rasio price to book ratio berfluktuasi turun di Q2 1,67 dan naik kembali ke 0,33 di Q3.
Hal ini menunjukkan apresiasi harga saham dibandingkan nilai buku perusahaan meskipun kinerja finansial lemah. Yang ketiga ada PE atau Price to Earning Ratio. Di Q1 negatif 24,0,4, di Q2 negatif 11,14, yang di Q3 negatif 13,78. PE negatif menandakan kerugian yang berkelanjutan. Rasio ini membaik di Q2 tetapi memburuk kembali di Q3. Selanjutnya ada solvensi, yang dimana CR atau current rasionya di Q1-nya ada 315,6%, di Q2-nya 301,9%, dan di Q3-nya 295,9%. Yang dimana rasio lancar yang sangat tinggi atau di atas 300% menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan jauh melebihi kewajiban lancar. Namun tren penurunan ini perlu diperhatikan karena bisa mengindikasikan penggunaan aset lancar untuk menutup kerugian operasional. Selanjutnya ada title DA atau Debt to Equity Ratio, yang dimana Q1-nya 34%, Q2-nya 36%, dan Q3-nya 36%. Debt to equity ratio, rasio hutang terhadap ekuitas yang rendah atau sekitar 34% sampai 36%, menunjukkan perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan proporsi hutang relatif kecil terhadap ekuitas. Lalu lanjut di kesimpulan. Perencanaan yang matang melalui identifikasi tujuan, diversifikasi portofolio, dan penentuan profil risiko menjadi dasar untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan imbal hasil. Pelaksanaan investasi yang terstruktur seperti pembukaan rekening efek dan pemilihan instrumen saham yang sesuai mendukung keberhasilan investasi. Berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan investasi meliputi identifikasi tujuan, diversifikasi aset, dan penentuan profil risiko. Hal ini bertujuan untuk mengelola risiko, mencapai optimalisasi hasil, dan mendukung keberlanjutan investasi jangka panjang. Diversifikasi penting untuk mengurangi volatilitas dengan menggabungkan berbagai instrumen investasi. Lalu kesimpulan yang kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan investasi dilakukan dengan membuka rekening efek melalui aplikasi POEMS dan memilih instrumen saham PT Gotoh. Langkah ini dilakukan berdasarkan analisis fundamental dan pemahaman terhadap profil risiko. Yang ketiga, evaluasi. Kinerja saham Gotoh menunjukkan hasil yang beragam, yaitu likuiditas perusahaan baik dengan current ratio, quick ratio, dan cash ratio lebih besar 1, namun menunjukkan penurunan setelah IPO. Lalu profitabilitas rendah dengan ROE dan ROA negatif, menunjukkan kerugian berkelanjutan. Lalu stabilitas GPM mencerminkan kekuatan model bisnis, meski margin laba bersih masih negatif. Lalu solvabilitas perusahaan baik, dengan struktur modal yang sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan dari investasinya. Media yang kami gunakan ialah aplikasi POMS ID dari Phillip Securities. Langkah yang pertama yang teman-teman harus lakukan ialah melakukan registrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya bisa setelah itu kita lanjutkan ke sign in atau login. Di menu utama yang disuguhkan di sini ada Pro Stocks, Pro Funds, dan Pro Bonds. Untuk Pro Bonds ini ialah obligasi, yaitu untuk memesan surat berharga negara. Tapi untuk periode penawaran sekarang telah berakhir, bisa dilihat dari sini setelah sudah close. Jadi kita lanjut ke Pro Funds. Pro Funds ini ialah untuk melakukan pembelian reksadana. Reksadana itu merupakan tempat penampung modal kita yang akan dilakukan investasi oleh manajer aset kita sendiri. Dan untuk melihatnya bisa dilihat dari sini ada 5 produk yang
bisa dilihat ada balance sheet, equity, fixed income, index, dan money market. Untuk semuanya ini banyak sekali aset manajer kita ya yang ingin untuk tempat penampungan modalnya. Untuk contohnya bisa kita lihat di Allianz Rupiah Liquid Fund. Untuk teman-teman melihatnya ini bisa dilihat ada chart, profile, composition. Untuk melihat profilnya teman-teman bisa klik, lihat dari sini adalah fund manager kita adalah PT Allianz Global Investor Asset Management Indonesia. Untuk risk levelnya termasuk low atau rendah. Launch date-nya itu tanggal 9 Juni 2011. Keunggulannya ini bisa dilihat ada subscription fee-nya itu adalah 0%, redemption fee-nya juga 0%, switching fee-nya juga termasuk 0%, sangat bagus kalau bisa dilihat dari sini. Dan redeem due date-nya itu T+3 sampai T+7. Tapi untuk melakukan pembelian di sini atau penanaman modal di sini minimum itunya adalah 100.000. Custodian banknya itu bisa dilihat HSBC dan bank rekeningnya BCA ya. Oke, sampai situ aja untuk penjelasan tentang Provans atau reksadana. Kita lanjut ke Prostok berhubung karena ini tentang penelitian yang telah kami gunakan, maka di sini lebih detailnya. Baik, beginilah menu utama dari tampilan untuk Prostoknya. Teman-teman jika ingin melakukan pencarian atau pembelian untuk saham atau nama perusahaannya, bisa klik di search engine-nya, klik, dan juga di sini ada 3 pilihan untuk cara pencariannya. Ada by all, by code, dan by name. Kalau all itu untuk pencarian penggabungan dari kode sahamnya maupun nama sahamnya, nama perusahaannya. Kalau nama ini berdasarkan nama perusahaannya ya. Kita untuk lebih detail atau spesifik bisa by code. Masukkan nama yang kita inginkan. Oke. Inilah menu tampilannya untuk melakukan transaksinya. Sebelum melakukan transaksi ini perlu dipahami juga untuk penjelasan lebih jelas dari status perusahaan tersebut atau saham tersebut. Untuk overview-nya bisa dilihat dari sini. Untuk teknikal juga dijelaskan, fundamentalnya juga sangat dijelaskan. Chartnya juga terlihat atau today activities-nya. Bisa dilihat juga penjelasannya sangat lengkap sekali. Dan untuk fundamental di sini juga bisa dijelaskan juga sangat detail sekali ya, dari stok datanya, rasionya, balance sheet-nya juga, bahkan year to date-nya juga ada perbandingan dari tahun ke tahun. Oke, kita balik lagi untuk penjualan. Di sini saya akan menjelaskan untuk sisi kiri ialah buy atau sesi penawaran dari orang yang ingin melakukan pembelian untuk aset tersebut. Dan untuk sisi kanan merupakan penawaran dari penjual yang memiliki aset tersebut. Untuk melakukan pembelian, teman-teman bisa masukkan harganya dulu, berapa nominal yang teman-teman ingin lakukan atau menawarkan. Semisal kita ingin menawarkan dengan pembelian aset itu dengan nominal 66 dengan quantity lots-nya ya bisa 10, optional juga tergantung teman-teman. Di sini kita bisa lihat dari estimasi buy-nya adalah 66,165 perak rupiah ya. Untuk melanjutkan step selanjutnya bisa di buy, tapi berhubung kami sudah melakukan pembelian, kita bisa melompatinya ke next step. Untuk bagian pembelian, maksudnya penjualan, bisa masukkan harganya dulu. Semisal kita menaruh harga di 70 untuk penjualannya, dengan quantity lot-nya kita masukkan, tergantung juga sama teman-teman, misalnya 2. Untuk 2 lot itu kita akan mendapatkan keuntungan
13,951 perak rupiah. Sel. Ini adalah bentuk konfirmasi untuk penjualannya. Untuk quantity share-nya itu 200, yaitu 2 lot dengan value-nya 14.000, dengan fee-nya itu ada di 49. Jadi total yang akan kita terima ialah 13,91.000 perak. Klik untuk memproses selanjutnya. Your order has been submit. Dan ini untuk ordernya ini bisa masuk ke order statusnya. Ini akan terjual otomatis jika ada yang melakukan penawaran untuk pembelian di harga 70. Baik, untuk penjelasan tentang tata cara untuk melakukan investasinya bisa sampai sini saja. Tapi untuk teman-teman ingin melakukan atau ingin mengetahui lebih detail tentang tata cara pembeliannya, mau itu obligasi, reksadana atau maupun saham, teman-teman bisa melakukan eksplorasi tersendiri ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.